Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, pada siang sesudah zuhur ini kita mengaji kitab Tuhfatul Murid, syarah dari Jauharatul Tauhid pada nazm yang ke-73, yang nazmnya membahas tentang mukjizatnya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mu'jizatuhu katsiratun hurur minha kalamullahi mu'jizul bashar. Wa mu'jizatuhu, adapun mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katsiratun, banyak. Hurur yang terang, jelas, terang. Minha, diantaranya mukjizat itu kalamullahi, yaitu firman Allah, mu'jizul basar, yang melemahkan manusia. Qaluhu wa mu'jizatuhu katsiratun hurur. Perkataan nazim wa mu'jizatuhu katsiratun hurur, lamma zakaro, ketika menyebutkan musannif Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam nazm, bima taqaddama, pada apa-apa yang telah lalu, penjelasan yang telah lalu. Ta'idallahi, akan Allah menguatkan, Ta'ala maha tinggi, lil anbiya'i, pada para nabi, bil mu'jizati, dengan mukjizat, mukjizat. Nabbaha, maka mengingatkan pengarang Syekh Ibrahim Al-Laqani huna, di sini, ala kasrotiha, atas banyaknya mukjizat, wa wuduhiha, dan jelasnya mukjizat, li nabiyina, buat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duna ghairihi, bukan lainnya nabi. Fal gharadul ana, maka tujuannya yang sekarang, tujuannya al-ana, sekarang, at-tanbihu, mengingatkan, ala kasratil mu'jizatihi, kasrati mu'jizatihi, atas banyaknya mukjizat Nabi, wa wuduhiha, dan jelasnya, terangnya. Lakin al-muradu, tetapi yang dimaksudkan, min mukjizatihi, dari mukjizatnya Nabi, al-umuru, yaitu hal-hal, al-khariqatu, yang melanggar, lil adati, pada kebiasaan, az-zahirati, yang nampak, yang nyata, ala yadihi, atas tangannya Nabi Muhammad, dirinya Nabi Muhammad. Sawa'un kanat, sama saja adanya mukjizat itu, makrunatan, dibarengi bersamaan, bitahaddi, dengan
ada tantangan amla atau tidak. Wa huwa min isti'malil lafzi, ini adalah dari menggunakan lafaz fi hakikatihi dalam hakikatnya, wa majazihi dan majaznya. Au min umumil majazi, atau dari umumnya majaz. Inama wasofaha, hanya saja mensifatinya, menerangkannya, bil kasroti dengan banyak, al mutlaqati yang secara mutlak, imaan untuk memberi isyarat, lil ajzi atas kelemahan manusia, anil ihatati biha dari meliputi dengannya. Artinya banyaknya tidak bisa dihitung. Wal ghuraru, dan kata ghuror jam'u ghurratin, jamak dari kata ghurrah. Wa ya fil asli, dia menurut arti aslinya, bayadun, yaitu warna putih, fi jabhatil farosi, di kening kuda, di jidatnya kuda, faqad dirhami, di atas mata uang. Wa tutlaku, dan diucapkan ala khiyari syai'i, atas pilihan sesuatu. Sumastu'milat, kemudian digunakan fi kulli wadihin, pada setiap yang nyata, ma'rufin yang diketahui, ala wajhil hakikati, dengan cara hakikatnya, al urfiyati, secara kebiasaan. Wal muradu, dan itulah yang dimaksudkan huna di sini, fa ghuror, maka kata ghuror bimakna wadihatin, dengan arti yang terang atau jelas, masyhuratin, yang masyhur. Wa'lam, dan ketahuilah, annama kana, sesungguhnya apa yang ada, minha, dari mukjizat, maklumun, diketahui, bil qat'i, dengan pasti, mankulan, dinukil, bitawaturi, dengan mutawatir, berita yang sangat banyak, tidak mungkin bohong. Kalau Qur'ani, seperti Qur'an. Wala syakka, maka tidak ada keraguan, fi kufri munkirihi, dalam kafirnya orang yang mengingkarinya, mengingkari Qur'an. Wa ma lam yakun minha, dan ada yang tidak ada darinya, dari maklumun bil qat'i tadi. Kadzalika, demikian itu. Fa in istahara, apabila masyhur mukjizat itu, kanab ilma'i, seperti memancarnya air, min baini asabihi, dari antara jari-jari Nabi, asba'ihi, jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasaqo, maka menjadi fasik, munkiruhu, orang yang mengingkarinya. Wa ilam yastahir, dan jika tidak masyhur, tidak populer, wasabata, dan tetap bitorikin sohihin, dengan jalan sanad yang sahih, au hasanin, atau hasan, uziro mungkiruhu, maka ditakzir, dihukum orang yang mengingkarinya, artinya hukumnya haram. Minha, diantaranya, kalamullahi, yaitu firman Allah. Qad telah berlalu, anna kalamullahi, bahwasanya kalam Allah, yutlaku, diungkapkan, alas sifatil qadimati, atas sifat yang dahulu.
Wa 'alal lafzi dan diucapkan atas lafaz al-munazzali yang diturunkan ala nabiyyi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadi bitilawatihi yang dianggap ibadah dengan membacanya. Mutahadda yang ditantang bi aksori suratin minhu dengan paling pendek-pendeknya surah darinya. Kama yutlaku alaihimal Qur'anu seperti mengungkapkan atas keduanya yaitu Al-Qur'an. Walakin qad ghuliba tetapi sudah dibiasakan kalamullah kata kalamullah sifatil qadimati untuk arti sifat Allah yang maha dahulu. Wal Qur'anu dan Qur'an fi al-lafdzil hadisi pada dimaksudkan lafaz yang baru. Wal musannifu adapun musannif maksudnya pengarang aroda menghendaki huna di sini bi kalamillahi dengan kalam Allah al-lafzi yang lafzi. Wa innama nassa alaihi hanya saja menentukan atasnya bi khususihi dengan khususnya kalam di annahu afdalu mu'jizatihi karena itu paling mulia-mulianya mukjizatnya Nabi. Wa adwamuha dan yang paling kekal dibaqaihi karena tetapnya ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Wala yakhruju anhu syai'un dan tidak keluar darinya sesuatu min mukjizatihi dari mukjizatnya Nabi ghaliban pada kebiasaannya. Wa illa dan jika tidak fa ba'duha maka sebagiannya lam yuzkar fihi tidak sebutkan padanya bitariqis sarahati dengan jalan yang sangat yang sharih. Fa in kana dakhilan walaupun termasuk fi umumi qoulihi ta'ala dalam umumnya firman Allah Ta'ala innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa. Ma farratna fil kitabi min syai'in tidak kami berlebih-lebihan di dalam kitab dari sesuatu. Wazalika dan mukjizat itu contohnya kan sikokil komari seperti terbelahnya bulan. Wa an Ibnu Mas'udin diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala bahwa Ibnu Mas'ud itu bersabda bainama di satu waktu nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam izin syakko tiba-tiba terbelah al-qamaru bulan itu al-qataini dengan dua belahan. Maka adalah falqatun satu belahan waro al-jabali di bawah gunung. Wa falqatun dan satu belahan dunahu di bawah di selainnya. Faqala lana Rasul maka berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishadu saksikanlah. Hadisnya sampai situ. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala kuffar Quraisy dan berkata orang-orang kafir Quraisy hadza sihrun ini adalah sihir. Fab'asu maka kirimlah ila ahlil afaki pada penduduk yang tahu ilmu falak hatta tanzuru atau diartikan al-afaku pada penduduk penjuru dunia hatta tanzuru sehingga mereka melihat
Ara'au, apakah mereka melihat mislah hadza seperti ini, amla atau tidak? Coba beritahu orang banyak, apakah mereka melihat seperti ini? Akhbaro, maka memberitakan ahlul afaki, penduduk yang di sekitar penjuru itu, bi annahum ru'auhu munsyaqqan, bahwasanya mereka melihat bulan itu terbelah. Faqala kuffar Quraisyin, maka berkata lagi orang-orang kafir Quraisy, hadza sihrun, ini sihir, mustamirun, yang terus menerus. Faqatin syaqqa, dan telah terbelah, nisfaini, dua belahan, separuh-separuh. Wa huwa fis sama, dia ada di langit. Wa in kana, walaupun ada, qad yasbiqu ilal wahmi, telah mendahului pada dugaan, annahu nazala minha, bahwasanya ia turun darinya, ilal jabali, menuju gunung. Satu lagi, wa taslimil hajari, seperti bersalamnya batu, wasajari, dan pohon, alaihi sallallahu alaihi wasallam. Pohon dan batu bersalam kepada Nabi. Menurut hadis yang diriwayatkan dari An Aliyin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, kuntu ma'an Nabi, saya pernah bersama Nabi di Makkah, di Makkah. Akhrajna, kemudian kami keluar, fi ba'di nawahiha, pada sebagian penjurunya, di sekitarnya. Amastaqbalahu hajarun, maka tidak menjemputnya batu, wala syajarun, dan tidak pula pohon, illa wa huwa yaqulu, kecuali dianya berkata, assalamu alayka ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu wahai Rasulullah. Wa katasbihil hasa, seperti bertasbihnya batu kerikil, fi kaffihi sallallahu alaihi wasallam, di telapak tangannya Nabi. Qad rawa, sungguh telah meriwayatkan Sabit bin Anas, sahabat Sabit bin Anas bin Malik, qala, dia berkata, kunna julusan inda Rasulillah, kami pernah duduk bersama Rasulullah. Fa akhadha kaffan minal khasam, maka Nabi mengambil satu genggam dari batu kerikil. Sabbahna, maka batu itu bertasbih biyadihi, di tangannya Nabi. Hatta sami'na, sehingga kami mendengarkan at-tasbiha, tasbihnya itu. Summa subbahunna, kemudian Nabi menuangkan, meletakkannya batu-batu itu fi yadi Abi Bakrin, di tangannya sahabat Abi Bakar. Fasabbahna, maka batu-batu itu bertasbih di tangan Abu Bakar. Summa fi yadi Umar, kemudian diletakkan batu-batu kerikil itu di tangannya Umar. Fasabbahna, kemudian juga bertasbih. Summa fi yadi Utsman, kemudian di tangannya sahabat Utsman. Fasabbahna, kemudian bertasbih. Summa subbahunna, kemudian kami meletakkannya batu-batu itu. Meletakkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada batu-batu itu. Fi aidina, di tangan kami, yaitu tangannya sahabat Ali. Pemasabbahna, maka sudah tidak bertasbih lagi. Titik. Pertama, membahas tentang mukjizat. Kedua, membahas tentang banyaknya mukjizat Nabi. Nabi Muhammad SAW menjadi khairul khalqi, paling mulia-mulianya makhluk,
Banyak dalil yang menjelaskan, tapi yang pokok adalah yang pertama, Nabi di Isra Mi'rajkan. Tidak ada Nabi yang di Mi'rajkan, itu tidak ada. Cuma Nabi Muhammad. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah yang paling utama, yang paling mulia. Dan di Mi'rajkan mendapatkan tugas dalam Mi'raj itu sholat 5 waktu. Maka itu menunjukkan sholat 5 waktu adalah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah. Yang kedua, ada 3 hal. Walaupun banyak yang menunjukkan bahwa dalilnya yang menunjukkan Nabi itu paling mulia-mulianya makhluk, tapi yang pokok 3. Yang pertama, dimi'rajkan. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad diutus kepada seluruh bangsa, seluruh alam bahkan. Kalau nabi-nabi dulu diutus pada kaumnya, bahkan Nabi Adam diutus kepada keluarganya, yaitu pada masa di mana orang belum banyak, yang ada keluarganya saja. Lalu sampai nabi-nabi berikutnya, Nabi Nuh kepada kaumnya. Sampailah Nabi Musa itu baru satu negara, yaitu negara di Mesir. Satu negara saja. Lalu Nabi Muhammad SAW bukan diutus untuk satu keluarganya, bukan pula diutus untuk kaum atau satu kaum, bukan juga diutus untuk satu negara, tapi seluruh bangsa, seluruh alam. Bahkan diutus Nabi itu bukan hanya kepada bangsa manusia saja, diutus kepada bangsa malaikat, kepada bangsa jin, dan semuanya mendapatkan hikmah dari diutusnya Nabi. Sehingga Nabi Muhammad itu disebut Afdalul Khalqi. Yang ketiga, mukjizatnya Nabi, ini yang dibahas, bahwa mukjizatnya Nabi itu yang paling banyak. Ketika Allah mengutus para nabi-nabinya dan utusannya, maka Allah menguatkan untuk risalah kenabian dan diutusnya sebagai Rasul itu dengan mukjizat. Sehingga ketika orang banyak menanyakan, bukti kalau kamu nabi, bukti kalau kamu utusan Allah apa? Maka Allah menjawab, diberikan mukjizat. Maka hikmah daripada mukjizat itu, Allah menguatkan risalah nabi, risalah utusan-utusan Allah, membenarkan pada pengakuan Nabi sebagai Nabi, pengakuan Rasul sebagai Rasul. Itu hikmahnya. Sehingga ketika orang banyak nanya, ketika ada mukjizat, oh betul dia Nabi. Itu fungsinya dari ada mukjizat. Karena itu wajib orang mukallaf meyakini dengan yakin yang sebenarnya, bahwa Allah menguatkan para nabinya dan utusannya dengan mukjizat untuk membenarkan dakwaan mereka, untuk menguatkan pengakuan mereka, pengakuan menjadi nabi atau pengakuan menjadi utusan Allah. Lalu mukjizat itu kalau dari lafaznya, dari bahasanya, secara etimologi
adalah dari kata al-ajzu, lemah. Artinya tidak mampu. Mukjizat itu artinya yang melemahkan. Melemahkan kepada siapa saja yang menantangnya. Siapa saja tidak bisa menandinginya. Lalu mukjizat itu adalah satu yang luar biasa yang keluar dari diri seorang nabi ataupun utusan sesudah diutus menjadi nabi atau menjadi utusan Allah. Sesudah berarti kalau ada sesuatu yang luar biasa sebelum diutusnya nabi itu tidak namanya mukjizat. Apa ada sesuatu yang luar biasa sebelum diutusnya nabi? Banyak. Bahwa ketika nabi lahir kemudian padam semua lampu-lampu sesembahan orang-orang kafir, mati semua. Bikhumudinari farisa disebabkan dalam kitab Diba. Makanya kitab Diba itu kalau tahu artinya sangat penting gitu. Karena nggak tahu jadi nggak apal-apal. Ada namanya Hasan disuruh ngapal, nggak apal-apal dia. Ngapal nama-nama cewek aja dia. Ya. Padahal ngapal itu kalau mau jadi wali ngapal itu. Kalau nggak jadi ya memang nasib lah, ya. Ngapal tiba, ngapal berjanji itu penting, ya. Di situ diantaranya mendoakan orang tua kita. Ya Rabbi warham bil musyafa, ya Rabbi warham walidina gitu ya. Itu walidina itu kedua orang tua kami, kedua orang tua kita, orang-orang tua kita. Mendoakan yang ikut di situ itu mendoakan orang tuanya itu supaya dapat rahmat dari Allah. Kalau tahu gitu khusyuk, kalau nggak tahu main HP lah. Seperti nggak datang orangnya, yang ini baru datang orangnya. Ini yang lalu itu main HP dia. Ngechat. Ya. Yang kedua seniornya yang sedang mengembara ya di negeri orang. Itu ya yang lalu itu asik main HP aja, mungkin ada chat dari Malaysia entah macam mana ya. Jadi nggak pala ditengok gitu. Gimana mak mau dapat barokah? Nggak dapat barokahnya. Buruk-burukkanlah. Sebelum jadi nabi sudah ada hal yang luar biasa. Nabi itu lahir, Ka'bah diserang sama orang-orang kafir yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman dengan gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah, tapi belum sampai ke sana sudah dihancurkan. Ada burung-burung yang diambil, ditentukan oleh Allah dengan membawa batu dari neraka yang disebutkan dalam surah Al-Quran, tarmihim bihijaratin min sijilin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Makanya surah itu untuk menolak bala dan untuk menghancurkan manusia, tapi dengan cara-cara tertentu. Tarmihim dibaca 11 kali baru dipukulkan gitu. Nah, mampus deh dia itu ya. Dibaca tarmihim 11 kali dipukulkan gitu. Hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dipukul Hasan gitu ya. Besok udah pergi ke rahmatullah ya.
Itu tapi itu dipelajari lah, puasa lah, makan yang tidak bernyawa gitu ya. Ini puasa aja nggak bisa, lebih bisa makan daripada puasa gitu. Gimana? Kalau sudah kepepet baru gimana doanya ngusir ular gitu ya. Saya bilang ular siapa yang mau diusir? Ya, ular siasan diusir. Ya, baru udah ditengok sudah nggak ada, sudah dengar ada doanya ini udah lapih gila dia gitu ya. Kayak gitu ya. Hanya kalau sudah darurat kayak gitu baru ingat ya. Ya San, kalau kau belum, tapi udah pernah juga kau darurat. Uang saya cuma 400 gitu. Nah, terus dikasihkan semuanya gitu. Darurat itu ya. Coba kamu ada ilmu kamu kan. Enggak bisa Pak, saya begini. Baru saya ini orang susah. Misalnya ya. Ini pun kereta pinjaman. Makanya saya ini enggak punya apa-apa. Saya ngajar Iqra sudah berapa bulan ini belum dibayar-bayar gitu misalnya kan. Baru udah ditawari, bisa ngajar anak saya. Anak saya sudah 15 tahun belum bisa baca Al-Quran. Oh iya bisa. Begitu didatangi anaknya autis. Kayak gini katanya kan. Musibah lah itu ya. Jadi itu artinya bukan mukjizat karena Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi. Namanya disebut irhas. Irhas. Satu yang luar biasa yang keluar dari diri seorang nabi tetapi belum diangkat menjadi nabi, namanya irhas. Nabi dibelah dadanya sampai 4 kali sebelum Mi'raj itu. Yang pertama, Nabi masih kecil ketika diasuh oleh ibu susuannya Halimah Sa'diyah. Dikeluarkan dari dadanya itu kotoran-kotoran yang di situ akan timbul adanya setan gitu. Kemudian ketika usia 10 tahun dibelah lagi, dibersihkan. Yang membersihkan itu malaikat Jibril, bukan dokter spesialis ya. Lalu yang ketiga, ketika Jibril datang lagi, kemudian mau turun wahyu, dibedah lagi dadanya supaya tahan menghadapi wahyu itu. Yang keempat, ketika akan Isra Mi'raj. Itu juga ada di dalam kitab Diba atau Berjanji disebutkan. Dibelahnya tetapi nggak nampak bekasnya dan bisa biasa saja, itu menunjukkan yang disebut namanya irhas. Nabi belum diangkat menjadi nabi. Karena itu satu yang luar biasa, sesudah menjadi nabi yang disertai untuk mengaku kenabian gitu ya. Itu namanya mukjizat. Dan orang-orang tidak akan bisa menandinginya sehingga disebut mukjizat. Makanya Nabi itu dengan terang-terangan menunjukkan bahwa dia adalah seorang Nabi. Makanya di ayat-ayat Al-Quran, Inni Rasulun Karim. Sesungguhnya saya itu adalah utusan yang mulia. Tapi jangan kau baca di kampung-kampung terus kamu bilang Inni Rasulun Karim. Berarti ngaku Nabi lah kau. Gitu. Karena itu diplesetkan sama orang yang ngaku Nabi. Ya. Jadi langsung mengaku, beda dengan keramat, karomah. Kalau karomah itu ditutup-tutupi. Artinya tidak ditunjuk-tunjukkan.
Kalau seandainya terjadi itu dia pun nggak ada itu, nipu-nipu aja itu gitu. Misalnya Hasan ini punya karomah, uangnya nggak pernah habis, misalnya ya. Pokoknya walaupun 10.000 itu ada di dompetnya untuk jaga dompet. Ya, karomah kecil-kecilan ini ya. Itu ditutupi. Misalnya Hasan bisa jalan di atas air tanpa alat bantu. Latihannya di kamar mandi. Terus pergi gitu ke laut, bilang mau mancing gitu, langsung jalan aja. Hasan kok bisa kayak gitu? Nggak ada, ini ada kayunya di bawahnya gitu, ditutup-tutupi. Seperti dicontohkan seorang perempuan kalau ada bekas haidnya itu cepat ditutupi karena malu. Bahkan sama suaminya pun, suaminya nggak boleh nengok. Misalnya istrinya si Hasan haid gitu kan, ya banyak kali keluarnya, misalnya itu pun ditutupi, Hasan nggak tahu. Nah, jadi itu ibaratnya kalau karomah ya bisa. Kalau mukjizat itu tidak bisa diraih dengan belajar, tidak bisa ditempuh dengan menempuh dengan pendidikan dan belajar. Misalnya mau kuliah di Unipa supaya dapat mukjizat gitu, nggak bisa itu ya. Sampai tamat pun paling tinggi disebut SPDI ya. Semakin payah diatur ya. Beda kalau sihir itu yang pertama bukan yang luar biasa, tetapi juga selain itu bisa dipelajari sihir itu. Mau belajar sihir sama Bang Iwan itu bisa ya. Udah banyak orang yang kena sihir itu. Perempuan yang banyak ya. Di sihir ngikut aja dia. Kemana-mana ikut karena dinaikkan becak. Dan tidak ada yang bisa menandingi mukjizat itu ya. Melemahkan orang yang bisa, yang misalnya mengingkarinya, itu mukjizat. Sesudah jadi nabi mukjizat, sebelum jadi nabi disebut irhas. Apabila satu yang luar biasa itu keluar dari seorang wali, disebut namanya karomah. Dan ini juga tanpa belajar karomah ini, tiba-tiba saja. Kadang-kadang setelah dia dalam kesulitan gitu baru bisa. Misalnya jalan yang menuju ke Sebrumbang, Sungai Berumbang itu nggak bisa lagi, ya sudah kena airnya lebih tinggi. Tiba-tiba ada orang dari sana yang punya karomah, sering terlambat datangnya, gitu. Terus jalan gitu aja sampai ke rumahnya, ya. Itu sesudah dalam kesulitan itu pun juga disebut namanya karomah. Kalau Allah menentukan bisa gitu ya. Apabila keluar dari seorang yang soleh sesudah dalam kesulitan, maka disebut ma'unah. Ma'unah misalnya diberikan ma'unah, pulang kampung misalnya murid dari Darul Anwar ngobati orang sakit gigi terus saja, tapi giginya sendiri sakit. Pandai kali dia, kalau ngobati sakit gigi dipegang aja, ya.
kepalanya dipegang gitu terus sembuh. Itu namanya ma'unah karena dia belum sampai ke derajat wali. Artinya ma'unah ini dari orang yang soleh, orang mukmin yang soleh. Tapi apabila keluar dari orang yang fasik disebut namanya istidraj. Orang fasik nggak sholat nggak apa-apa tapi mobil itu diangkat. Biar saya pindahkan aja mobil ini katanya kan. Nggak bisa jalan gara-gara mobil ini terus ditangkat ini terus pindahkan kemari. Bisa kayak gitu, Bang Iwan ya. Nah. Tapi kalau nanti ilmunya dihalangi nggak bisa. Kayak yang punya burung itu siapa? Limbat. Kamu pun punya burung kan? Ya, limbat. Nah, itu pernah kayak gitu dihalangi, nggak bisa lah dia. Kalau dihalang-halangi karena ilmu yang bisa dipelajari, sidraj. Dibiarkan dalam kesesatan. Tapi nanti mendapatkan balasan dari Allah. Namanya istidraj. Makanya kita harus tahu ini, ada yang luar biasa ini keluar dari gimana ciri-cirinya orang ini gitu. Ya. Kalau ciri-cirinya orang soleh paling ma'unah ini ya. Ma'unah, pintar dia ngobati. Orang mau melahirkan pun diusap saja perutnya sebentar lagi lahir. Kalau si Najri bukan perutnya, pantatnya dilus-lus gini. Terus lahir. Tengok itu. Rusak kali kau. Dilus-lus sama Najri. Keluar lahir gitu kan. Sambil ditengoki mukanya. Rusak kali kau. Si Iwan aja nggak berani kayak gitu. Cuma salaman bersahabat saja. Cuma Wan salaman bersahabat. Gini. Bukan. Balas bersahabat tuh gini Wan. Iya kan? Oh gini dia ya. Nanti perpisahan misalnya Asan sama cowoknya, ceweknya gini. Selamat menikah ya tangannya dikuatkan gitu. Sampai mau patah tangannya. Kita berkawan aja sampai ke surga, eceknya. Surga apa? Surga bapaknya itu. Begaya dia mau masuk surga dengan wasilah pacaran. Ya kalau maksiat bilang aja maksiat mamaknya si Dayat. Enggak apa-apa karena manusia itu tidak terlepas daripada kesalahan dan kekhilafan gitu. Tapi jangan sering-sering lah Najri ya. Sekali-sekali gitu ya. Sering-sering kau lus-lus pula. Ketawa sih. Ada yang namanya satu yang luar biasa keluar dari orang yang fasik untuk mendustakannya. Misalnya ngobati orang matanya, ditiup matanya, sebelahnya tambah sakit. Itu namanya ihana. Dihinakan. Itu pernah terjadi pada orang yang mengaku jadi nabi namanya Musailimah Al-Kazzab. Dia meniup matanya orang yang sakit mata, bukan tambah sembuh, tapi sebelahnya makin sakit. Gitu. Itu ihana. Adapun sihir itu sebenarnya bukan satu yang luar biasa. Yang biasa-biasa saja, kalau dipelajari, didapatkan sebab-sebabnya, itu seperti kebal, tahan ngaco, ya, tahan panas. Kayak begitu sihir. Itu bisa dipelajari sebentar saja bisa, ya. Tapi kalau yang karomah itu tiba-tiba datang sendiri. Ya, tapi karomah yang paling bagus ya karomah banyak duitnya terus gitu buatan ini ya kan.
Pokoknya nggak pernah kesepian duit yang banyak. Nah, duit itu selalu ada, paling tidak kalau dibilang tinggal 1 juta itu sudah. Kalau si Hasan kan tinggal 10.000 ini Ustadz katanya kan. Itu jaga dompet katanya gitu ya. Kalau 1 juta masih tinggal sedikit uangnya, masih 1 juta ini ya. Nah itu diberikan kemudahan Allah Ta'ala, dan itu bisa dituntut ilmunya ya. Makanya Kandar ini sudah datang lagi ke negeri apa, majelis, dengan apa namanya, lari ya. Ini sedang mengamalkan ilmu dia, makanya jangan diganggu-ganggu si Kandar ya, terutama perempuan, nanti ngobos dia ilmunya ya. Tiba-tiba didatangi yang datang pakai cadar itu, Mas sudah balik lagi Mas katanya kan gitu. Sehat Mas katanya kan. Kausan ngobos ilmunya ya, pasti nggak tahan, mana tahan kayak gitu katanya kan gitu. Ya. Makanya kalau nggak ada amalan-amalan terpaksa lah pergi ke Malaysia. Ya, kalau ada amalan-amalan gitu dimudahkan, ya, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Lalu di sini diterangkan minha kalamullahi mu'jizul basar. Mukjizat Nabi itu banyak sekali, tapi yang paling populer, yang paling besar adalah firman Allah. Firman Allah yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran. Sebab kata kalamullah itu mempunyai arti jumbo, mempunyai arti mustarok. Bisa artinya kalam Allah yang maha qadim, yang tetap pada zat Allah, yang disebut dengan kalamun nafsi, yang di dalam ilmu tauhid yang disebutkan bila sautin wala hurufin wala i'rabin gitu. Itu namanya kalamun nafsi, kalamuz zat, firman Allah yang lengket pada diri Allah, pada zat Allah, sehingga dikatakan qadim. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan itu, yaitu disebut namanya kalamul lafzi. Firman Allah yang berupa kata-kata yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dianggap ibadah bagi yang membacanya, walaupun tak tahu artinya, tetapi sebaiknya tahu artinya gitu ya. Yang disebut al-muta'abbadu bitilawatihi. Lafaz-lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu disebut namanya firman Allah, tetapi biasa disebut Al-Quran. Namanya kalamul lafzi. Beda ya. Kalam yang menetap pada diri zat Allah, yang seperti sifat kalam, itu namanya kalamun nafsi, kalamuz zat. Itu qadim, karena Allah maha qadim, maka kalam Allah itu qadim. Paham ya? Lalu ada kalam Allah itu yang disebut dengan kalamul lafzi, yaitu yang dengan huruf dan suara sebagai petunjuk daripada kalam Allah yang asli. Seperti misalnya bayangan daripada kalam Allah yang asli, sehingga berupa huruf-huruf. Maka ini yang dimaksudkan adalah mukjizat, itu adalah kalam Allah yang dimaksudkan Al-Quran gitu ya.
Maka Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada kalam Allah yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, berarti bukan Al-Quran. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, namanya apa San? Taurat, bukan Taurat ya. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud, Zabur. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa, Injil. Injil apa? Ejaan nama apa ejaan baru? Itu enggak punya Injil. Beli. Ya. Ada dikasih gratis itu. Tulisannya Arab Injil ya. Minta aja itu. Untuk kenang-kenangan. Sampulnya kayak bajumu gitu. Hijau, ya. Nanti saya tunjukkan, nanti kamu kirim share. Hasan minta Injil itu, ya. Sama-sama maksudnya kalam Allah yang asli, Injil yang asli diturunkan kepada Nabi Isa, tetapi bukan Al-Qur'an. Karena itu Al-Qur'an itu kalam Allah yang khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad gitu. Dan dianggap mukjizat. Artinya tidak ada yang bisa menandinginya. Siapa saja nggak bisa menandingi Al-Quran. Dan itu disebut namanya mukjizatul abadiyah, mukjizat al-khalidah, mukjizat yang abadi, yang tetap sepanjang masa. Beda dengan mukjizatnya Nabi Musa ketika melawan musuh-musuhnya, yaitu bala tentara Fir'aun dan sebagainya, dijatuhkan tongkatnya itu menjadi ular. Tapi itu sekedar ceritanya saja. Maka ketika dijatuhkan di Laut Merah, lautan itu menjadi daratan. Makanya kalau Yani punya gitu, dijatuhkan di jalan yang arah ke rumahnya itu jadi daratan cantik dia. Ya. Terus naik mobil ke sana ya. Gitu. Misalnya ya. Tapi enggak ada nabi perempuan. Karena nabi kalau perempuan itu pun sulit. Nanti mau perang dia cuti hamil gitu kan. Berat gitu ya. Kemudian yang disebut khalidah itu kekal abadi seperti Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa bertambah dan tidak berkurang. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut mukjizat yang paling besar, mukjizat yang paling agung, mukjizat yang abadi yang tidak ada bisa menandinginya. Walaupun sepotong satu surah saja, bahkan satu huruf. Yang disebutkan dalam Al-Quran, Qul la inistama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, seandainya berkumpul rapat bangsa jin dan bangsa manusia untuk bisa membuat Al-Quran dengan bantu-bantuan, tidak akan bisa membuat. La ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum ba'din dhahira. Jangankan satu Al-Quran, satu surah saja enggak bisa. Makanya orang boleh jadi bisa artinya tapi enggak sesuai dengan Al-Quran. Misalnya shot gitu ya. Shot itu Allahu a'lamu bimuradihi, Allah yang maha tahu artinya shot. Walaupun orang ibu-ibu yang mau jogging tahu itu shot itu artinya celana pendek gitu ya. Makanya disiapkan shot. Ya. Apa kau ketawa? Makanya pagi-pagi kau di sekitar
teladan itu nengok shot kau. Iya kan? Enggak. Enggak berani kau bilang ya. Dia bilang nge-grab tapi duduk di situ dia. Ya. Sambil menikmati nengok shot itu. Ditanya, "Nengok apa?" "Celananya bagus-bagus," katanya. Pulang nangis ya. Karena nengok orang cantik-cantik itu nangis ya. Ya apa Bang Iwan? Tidak ada yang tahu artinya shot. Alif lam mim itu juga enggak tahu artinya. Itu menunjukkan tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an. Artinya bisa dibaca, artinya oleh para ulama dibikin tafsir-tafsirnya gitu ya. Makanya di dalam penjelasan hadis itu diteruskan oleh ulama, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Quran itu sebagai imam, bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar didengarkan, dilakukan, apalagi dilombakan. Tapi sebagai imam itu berarti dipedomani. Tapi sekarang Quran itu cuma sebagai bacaan saja, dihafal saja, enggak tahu artinya. Itu menunjukkan kemunduran orang Islam. Memang tahfidz Al-Quran banyak. Malah kalau ditanya ada tahfidznya apa enggak gitu. Kalau enggak ada enggak jadi gitu ya. Tapi enggak tahu artinya, enggak bisa menggunakan Quran itu sebagai imamah, maka tidak sesuai dengan harapan hakikatnya agama Islam itu. Quran sebagai panutan, sebagai dalil. Memang mentasmi Al-Quran, tapi kalau ditanya artinya enggak tahu. Ya. Ini artinya apa? Sini suruh ngapal saja gitu. Enggak ditanya artinya gitu. Enggak, saya tanya artinya. Itulah enggak tahu karena di sini yang dipelajari bukan artinya gitu. Ya, akhirnya ya cuma apal-apal gitu saja. Tapi itu sudah mendingan daripada enggak apal. Ya. Apal-apal gitu saja. Yang lebih parah gurunya tak hafal, muridnya disuruh ngapal. Ya, ada kayak gitu. Ada San? Ketawa dia. Saya itu ya gitu kan. Ya. Awal kau katanya, gurunya megang Quran. Salah ini. Gimana? Mau begini. Kata muridnya sambil di hati. Ya Ustaz bawa Quran ya tahulah katanya kan. Makanya kau hafal San. Banyak kali lah yang disuruh hafal kau. Disuruh ngapal enggak dapat. Ya. Makanya dia kadang-kadang giliran gitu sama saudaranya yang satu kandung itu. Kata satu ngaji, wakili ya Bang katanya kan gitu. Nah, wakili saya ngaji ya Bang. Kalau dia enggak ngaji, wakili aku ngaji. Makan tidak bisa diwakili, kalau ngaji bisa katanya kan. Lama-lama ahli nipu itu ya. Sedikit lagi saya terangkan. Selain Al-Qur'an yaitu ada mukjizat yang disebutkan di sini bahwa Nabi itu pernah tangannya itu memancar air. Kanab ilmai. Satu kali waktu sahabat-sahabat mau wudhu enggak ada airnya. Terus sahabat diminta untuk mana embernya? Mana tempat airnya? Terus tangannya Nabi begini keluar air gitu. Kandar pun bisa keluar air, tapi bukan tangan. Dari mana? Oh ketawa dari kencingnya gitu. Nah ini Nabi keluar air dari sini terus menyebabkan wudhu ya.
Itu termasuk diantaranya mukjizat Nabi, ya, kayak begitu. Yang kedua, terbelahnya bulan. Pernah dalam hadis riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud, bulan itu terbelah menjadi dua. Bingung orang, kok bisa bulan terbelah menjadi dua? Nabi mengatakan, saksikan ini. Tapi karena dasarnya orang tidak Islam, kafir, kepet-kepet, ya sihir itu katanya, ya, sihir. Ditebelah bulan itu, yang satu di atas gunung, yang satu di bawah gunung. Itu bisa seperti itu karena mukjizat Allah. Ada lagi diantaranya batu itu menyampaikan salam kepada Nabi. Jadi pohon-pohon itu berbunyi assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau mengucapkan salam ketemu Nabi, dekat Nabi, salamnya assalamu alayka ya Rasulullah. Misalnya Hasan dekat makam Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, itu ya. Assalamu alayka ya Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya Umar radhiyallahu anhu. Karena di situ ada Abu Bakar dan Umar. Beda kalau kamu salam sama siapa namanya? Naimah. Nah, itu salam rindu dari jauh gitu. Yang tak terbendungkan gitu ya. Gitu ya. Salam rindu yang bisa meneteskan air mata gitu misalnya ya. Makanya jangan main api, kata si Ilham. Enggak, saya enggak pernah main api gitu. Dia enggak tahu arti majas sama arti hakikat gitu ya. Bahkan di antaranya kerikil itu bertasbih. Dipegang Nabi bertasbih. Dilimpahkan ke Abu Bakar bertasbih, kepada Umar bertasbih. Subhanallah, kerikil ya. Kalau kalian kan berzikir lain. Zikirnya niru dukun supaya menggandakan uang. Dukunnya membilangkan, gimana zikirnya? Sudah digendam gitu nggak sadar terus ya duit, ya duit, ya duit, ya duit gitu ya. Ya gimana zikir ya duit gitu ya. Nggak akan bisa gitu ya. Jangan percaya kalau ada yang menggandakan uang datang di situ kayak Dimas Kanjeng. Kalau memang dia bisa, ngapain cari DP-nya? Ya udah bikin sendiri aja diem-diem gitu ya. Digandakan uangnya udah. Terus mau kehendaknya mau kawan kawin gitu sesuka hati. Ya kalau ada orang yang susah mau kawin kesulitan ya dibantu gitu. Karena duitnya banyak kali. Nanti kalau sudah kesulitan dibantu jangan minta datang lagi. Saya mau kawin lagi itu. Gila itu. Ya. Nah, yang lurus kayak gini dia bilang dia, ya. Ku siapkan parut lah katanya kan. Di lemarinya ditanya, "Dek, ini kok ada parut?" "Iya. Ini kalau seandainya kamu mau kawin lagi saya parut," katanya kan. Nah, gitu. Ya, diparut ya kayak kelapa lah, serok-serok gitu. Gitu. Nah, gitu aja. Ini menerangkan yang pertama mukjizat Nabi dan perbedaannya dengan yang lain-lain. Yang kedua bahwa mukjizat Nabi itu lebih banyak dibanding nabi-nabi yang lain, sehingga menandai bahwa Nabi itu yang disebut dengan khairul khalqi, sebaik-baiknya makhluk. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.